Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan soal kisi-kisi kompetensi umum penyuluh agama Islam non-PNS pada poin yang ke-10, yaitu teori komunikasi. Mudah-mudahan seluruh soal-soal yang ada di channel ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu, walaupun tidak keluar 100% pada saat tes ujian kompetensi P3K, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat keilmuan, dan juga kalaupun keluar kita bisa menjawab soal dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan dan kesilapan ataupun salah baca dari kami yang memaparkan, kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu koreksi di kolom komentar. Dan juga jangan lupa dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Bisa saja bermanfaat bagi para pejuang P3K insyaallah. Baik. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada adalah pengertian dari menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada adalah pengertian dari A. Integritas, B. Motivasi, C. Kreativitas, D. Sosialisasi, E. Adaptasi. Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada adalah pengertian dari sosialisasi. Sosialisasi adalah menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan nilai yang ada. Soal yang kedua. Negatif feedback adalah respon yang diberikan oleh komunikasi kepada komunikator yang bersifat A. Integritas komunikator yang tinggi, B. Merangkul kebersamaan, C. Merugikan atau memojokkan komunikasi, D. Kebersamaan yang memojokkan komunikasi, E. Proses komunikasi yang kurang baik. Negatif feedback yaitu respon yang diberikan oleh komunikasi kepada komunikator yang bersifat, jawaban yang tepat adalah merugikan atau memojokkan komunikasi. Jadi negatif feedback itu merugikan dan memojokkan komunikasi. Tiga, yang termasuk tahapan proses komunikasi adalah A. Internal dan eksternal, B. Sekunder dan primer, C. Encoding dan decoding, D. Sementara dan selamanya, E. Formal dan non-formal. Maka jawaban yang tepat adalah mana yang termasuk dalam tahapan komunikasi? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Encoding dan decoding. Wallahu a'lam bishawab. Komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah A. Komunikasi bisnis, B. Komunikasi personal, C. Komunikasi vertikal, D. Komunikasi internal, E. Komunikasi eksternal. Jawaban yang tepat adalah komunikasi vertikal. Komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah komunikasi vertikal. Soal yang kelima. Lambang yang menggunakan pendengaran telinga merupakan jenis lambang A. Gambar, B. Warna, C. Gerak, D. Huruf, E. Suara. Menggunakan pendengaran telinga. Lambang yang menggunakan pendengaran atau telinga merupakan jenis lambang. Jawaban yang tepat adalah suara. Lambang yang menggunakan pendengaran telinga merupakan jenis lambang suara, ya. Jadi bukan gambar. Jangan dijawab gambar.
Soal yang keenam. Faktor keberhasilan dari sudut komunikasi kecuali. A. Cakap, B. Sikap, C. Ramah di pengetahuan, E. Sistem sosial. Faktor keberhasilan dari sudut komunikasi kecuali, maka jawaban yang tepat adalah yang bukan keberhasilan dari sudut komunikasi adalah sikap. Cakap merupakan keberhasilan, ramah keberhasilan, pengetahuan keberhasilan, sistem sosial keberhasilan, sikap bukan keberhasilan dari sudut komunikasi. Soal yang ketujuh. Komunikasi bisnis pada umumnya diartikan sebagai A. Komunikasi verbal, B. Korespondensi dan periklanan, C. Sistem organisasi, D. Komunikasi nonverbal, E. Penerimaan pesan. Komunikasi bisnis pada umumnya diartikan sebagai, yaitu komunikasi bisnis adalah korespondensi dan periklanan. Soal yang ke-8. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik dalam komunikasi bisnis adalah A. Mempunyai tujuan, B. Pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiensi, C. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi bisnis harus memperhatikan informasi, D. Ada balasan waktu dan biaya, E. Efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik dalam komunikasi bisnis adalah, jadi yang bukan karakteristik komunikasi bisnis, jawaban yang tepat adalah efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Soal yang ke-9. Menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan memiliki banyak arti dan makna sehingga terjadi kesalahpahaman informasi terhadap penerima surat adalah contoh hambatan komunikasi. Kita ulangi, menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan memiliki banyak arti dan makna sehingga terjadi kesalahpahaman informasi terhadap penerima surat adalah contoh hambatan komunikasi. A. Media, B. Penyandian, C. Memberikan balikan, D. Penerima pesan, E. Pengirim pesan. Jawaban yang tepat adalah penyandian. Contoh hambatan komunikasi penyandian. B jawabannya. Soal yang ke-10. Adanya gangguan-gangguan alam seperti badai sehingga menyebabkan jaringan listrik mati sehingga mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak diterima sepenuhnya adalah hambatan komunikasi. A. Pengirim pesan, B. Penyandian, C. Penerima pesan, D. Media, E. Memberikan balikan. Adanya gangguan-gangguan alam seperti badai sehingga menyebabkan jaringan listrik mati sehingga mengakibatkan pesan yang disampaikan tidak diterima sepenuhnya adalah hambatan komunikasi. A. Pengirim pesan, B. Penyandian, C. Penerima pesan, D. Media, E. Memberikan balikan. Jawaban yang tepat adalah media. Hambatan komunikasi media yaitu adanya gangguan-gangguan alam. Soal yang ke-11. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan agar kita sukses di tempat kerja kecuali A. Cerdas mengatasi masalah semua hambatan komunikasi, B. Mampu meningkatkan prasangka negatif, C. Berprasangka positif, D. Mendorong umpan balik untuk komunikasi yang baik, E. Secara efektif mampu beradaptasi terhadap suasana kerja dan politik kantor. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan agar kita sukses di tempat kerja kecuali cerdas mengatasi semua hambatan komunikasi, mampu meningkatkan prasangka negatif, C. Berprasangka positif, D. Mendorong umpan balik untuk komunikasi yang baik, secara efektif mampu beradaptasi terhadap suasana kerja dan politik kantor. Sukses di tempat kerja kecuali adalah jawaban yang tepat mampu meningkatkan prasangka negatif. B jawabannya. Mampu meningkatkan prasangka negatif. Jadi jangan terkecoh ya. Dan jangan juga salah dalam melihat.
Karena nanti kalau kita sudah lama di depan laptop ataupun depan komputer pada saat tes, mungkin mata kita sudah agak remang-remang. Positif kita baca negatif, negatif kita baca positif. Misalkan ini, mampu meningkatkan prasangka negatif. Kita baca mampu meningkatkan prasangka negatif. Pada poin C kita baca berprasangka positif. Tapi yang nampak di mata kita berprasangka negatif. Jadi harus tetap fokus walaupun sudah lama ataupun sudah tetap fokus dan juga tetap mencerna soalnya. Oke, kita lanjutkan. Berikut yang termasuk ciri-ciri komunikasi kelompok formal adalah: A. Objek pembicaraannya tidak menentu. B. Tidak ada hierarki tertentu. C. Terjadwal. D. Dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda. E. Tidak ada prosedur yang tertentu. Berikut yang termasuk ciri komunikasi kelompok formal adalah: terjadwal. Jadi yang lain bukan ciri-ciri komunikasi kelompok formal. Objek pembicaraannya tidak menentu, tidak ada hierarki tertentu, dilakukan dalam waktu-waktu tempat berbeda, tidak ada prosedur yang tertentu. Jadi kelompok komunikasi formal itu terjadwal. Soal ke-13. Agar bisa mengidentifikasi prosedur dan menentukan format yang relevan dalam komunikasi bisnis, langkah-langkah kerja yang harus diperhatikan sebagai berikut, kecuali: A. Pemahaman pengertian. B. Menganalisis komunikator. C. Menentukan ide pokok. D. Menentukan tujuan. E. Menentukan atau memilih saluran dan media komunikasi. Agar bisa mengidentifikasi prosedur dan menentukan format yang relevan dalam komunikasi bisnis, langkah-langkah kerja yang harus diperhatikan sebagai berikut, kecuali. Maka yang bukan adalah menganalisis komunikator. Nomor 14. Aturan dan perilaku yang benar dalam menyampaikan pesan atau informasi bisnis disebut: A. Komunikasi. B. Etika komunikasi bisnis. E. Komunikasi verbal. D. Komunikasi bisnis. E. Etika komunikasi. Aturan dan perilaku yang benar dalam menyampaikan pesan atau informasi bisnis disebut: etika komunikasi bisnis. Aturan atau perilaku yang benar, etika. Menyampaikan besar atau informasi bisnis, komunikasi bisnis. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal ke-15. Tujuan komunikasi adalah adanya perubahan sikap, pendapat, sosial, dan A. Perilaku. B. Kepribadian. C. Karakteristik. D. Tingkah laku. E. Karakter. Tujuan komunikasi adalah adanya perubahan sikap, pendapat, sosial, dan jawaban yang tepat adalah perilaku. Sikap, perilaku, pendapat, sosial, dan perilaku. Kepribadian, karakteristik, tingkah laku, karakter. Maka yang benar adalah perilaku. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'af. Di mana ada kesalahan dan kesilapan kami dalam membaca soal, kami mohon maaf, baik dalam salah baca ataupun salah kata. Silakan Bapak Ibu memberikan titik dan saran di kolom komentar, dan kalau boleh silakan Bapak Ibu utara di mana tempat bertugas sekarang ataupun asalnya dari mana. Apakah dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, ataupun Irian Jaya. Salam penghulu agama, salam penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan lewat tes P3K semuanya, insyaallah. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.